Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 Allah jelaskan bahasanya ayat-ayat yang ada di Al-Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat maknanya sudah mengandung hukum. Artinya itu lafadznya, itu maknanya, siapapun memahami kesimpulannya sama dan langsung bisa menjadi tuntunan. Semisal keharusan berislam, keharusan ikhlas, keharusan taat. Satunya lagi ada yang mutasyabihat, artinya serupa, artinya bisa dibawa kemana-mana versi pemahaman ABC. Demikian juga serupa satu dengan yang lain, sehingga ketika dibaca satu supaya disertakan yang lain, keserupaan pembahasan nanti akan saling melengkapi. Ketika sudah lengkap maknanya menjadi gamblang dan muhkamat. Semisal ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah tidak takut, tidak susah. Ada ayat lain yang membahas pembahasan yang serupa, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman mereka takwa. Jadi kalau begitu wali Allah yang tidak takut, yang tidak susah, siapa mereka? Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa. Itu mutasyabih, satu dengan yang serupa ketika digabung menjadi melengkapi, akhirnya maknanya menjadi muhkamat, enggak kabur lagi. Adanya hikmah muhkamat mutasyabihat sebagai bahan ujian. Siapa yang rasikh, siapa yang fi qulubihim zayghun. Karena Allah menyebutkan wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabbaha minhu ibtigha'al fitnata wa ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit nyimpang, mereka lebih suka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah dengan ia palingkan makna takwil yang nyimpang, sehingga orang yang begitu nanti akan mengalami kecelakaan, supaya dihindari. Adapun wa marasihun wa ya'lamun anul haqqu mir rabbihim. Adapun orang yang di hatinya memang betul-betul rasih, lurus, berilmu mendalam, tahu yang Allah kehendaki, pemahamannya benar, akhirnya beramal ikhlas ingin menghamba dengan benar, maka mereka mengatakan ini dari Allah, mereka tunduk. Berikutnya
Siapa orang yang di hatinya ada penyakit nyimpang? Alladzina fi qulubihim zayghun. Mereka adalah 1. Yahudi, 2. Nasara, 3. musyrik, 4. munafik, 5. majusi, 6. fasik. Mereka ada orang-orang yang jelas tidak suka kepada Islam. Yahudi jelas tidak suka, Nasara, musyrik, munafik, orang yang fasik, apalagi majusi. Nah, ketika mereka ada yang berpura-pura dengan Islam, maka mereka memang berusaha untuk merusaknya. Maka daripada itu Al-Quran yang punya fungsi sebagai Allah jelaskan, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Satu kesempatan Allah menyebutkan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Yang kedua, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang takwa. Kata annas itu manusia itu umum, ada yang lurus, ada yang tidak. Mereka bisa mengambil manfaat Al-Quran. Untuk apa? Ya, mengambil manfaat untuk disimpangkan, diselewengkan, menggunakan ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah, maka ditawil dengan batil. Adapun Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk orang yang takwa, artinya yang bisa mengambil manfaat sehingga nanti berpahala, sehingga menjadi bekalan, sehingga dirahmati, diberi fadilah, diberi ampunan oleh Allah, sehingga dijadikan sebagai pewaris surganya mereka orang yang takwa. Akhirnya dikatakan hudan lil muttaqin. Maka dari situ sama-sama mempelajari Al-Quran hasilnya tidak sama. Makanya siapa yang mempelajari Quran tapi ada penyimpangan akidah, maka nggak ada manfaat akhiratnya. Yang ada paling-paling manfaat dunia. Untuk apa? Menimbulkan fitnah dan takwil nyimpang, paling-paling dapat dunia. Mati di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka daripada itu, ketika kita mempelajari Quran, maka supaya dibangun di atas akidah yang benar. Orang yang rasikh memang betul-betul sadar sebagai hamba, menghamba kepada Allah, butuh tuntunannya, makanya mempelajari ilmu dengan benar. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat, betul-betul menghamba dengan tulus, ingin aman di sisi Allah, maka dia nggak nambahi, tidak mengurangi, tapi terima apa adanya. Sikap dia di depan Allah, sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka. Saya siap dengar, saya siap taat, mengerahkan segenap kemampuan. Ya Allah, bila kami salah, ampunilah. Berarti betul-betul hatinya tulus, amalnya sunnah, ia istiqomah, ia jaga dengan dakwah supaya pahalanya besar, sehingga dia akan selamat di sisi Allah. Nah, orang yang mempelajari Quran seperti ini, dia dibangun di atas akidah yang benar, maka hasilnya juga benar. Tapi sebaliknya, walau mempelajari Quran tetapi ada penyimpangan akidah, maka enggak ada gunanya. Maka kelompok-kelompok nyimpang yang di hatinya ada penyakit, kita sebutkan di atas, termasuk ada Khawarij yang suka mengkafirkan kepada kelompok selain dirinya, maka mereka digambarkan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Binatang diburu sudah jatuh tapi tidak ada bekas darah di panah tersebut. Artinya ilmunya hanya di mulut, tidak masuk ke hati yang menjiwai karena nggak ada keikhlasan. Maka yang seperti itu tidak ada gunanya, karena mereka berorientasi dunia, agama menjadi korban. Makanya mereka tidak ada manfaatnya, sehingga ilmunya hanya untuk menimbulkan fitnah, untuk kasak kusuk, menyalahkan orang, mengoreksi, memberontak dan sebagainya. Maka ilmu yang seperti itu nggak ada gunanya, sehingga mereka merusak kepada sesama kaum muslimin. Maka waspadalah dari yang memiliki sikap demikian. Maka kembali kepada orang yang rasikh yang telah kita sebutkan di atas, sehingga nanti akan bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.